Halo Sobat Edson, salam pintar. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya, Kak Tiar, tutor kimia Edson.id. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang rumus kimia. Kalian sudah siap? Sahabat Edson, ketika atom bergabung dengan atom lain, itu akan membentuk suatu molekul. Nah, molekul ini terbagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan senyawa. Di mana molekul unsur merupakan gabungan dari unsur-unsur yang sama, sementara senyawa merupakan gabungan dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, setiap senyawa ataupun molekul ini akan mempunyai suatu rumus atau suatu formula yang memperlihatkan molekul dan senyawa tersebut. Nah, rumus ini atau formula ini disebut sebagai rumus kimia, ya. Jadi, rumus kimia itu menyatakan, ya, memperlihatkan atau menyatakan jumlah unsur-unsur, unsur-unsur di dalam suatu senyawa atau molekul. Di dalam suatu molekul. Jadi nanti ini akan berupa angka dan berupa huruf yang menyimbolkan atau mensimbolkan unsur-unsur yang terdapat dalam senyawa itu. Ya, misalkan saja kalian mengetahui rumus molekul atau rumus kimia dari air. Nah, rumus kimia dari air itu kan kalian sudah tahu ya, air itu rumusnya adalah H2O. Nah, H2O ini merupakan rumus kimia gitu. Dan juga misalkan karbon dioksida. Karbon dioksida kan itu kalian tahunya adalah CO2. Nah, CO2 ini merupakan rumus kimia. Seperti itu ya. Jadi contohnya tadi ada H2O, ada CO2, atau kalau misalnya gas oksigen. Gas oksigen itu rumus kimianya O2. Oke. Nah, di sini kita akan mengenal jenis-jenis dari rumus kimia. Ternyata rumus kimia itu ada berbagai macam jenisnya. Nah, jenis yang pertama, rumus kimia yang pertama disebut sebagai rumus molekul. Jadi, rumus kimia yang pertama itu disebut sebagai rumus molekul. Oke ya, rumus molekul. Nah, rumus molekul ini merupakan suatu formula yang sebenarnya. Ya. Atau yang menjadi, ya, formula yang menjadi identitas dari molekul tersebut. Seperti itu. Jadi rumus molekul ini adalah formula yang sebenarnya atau formula yang menjadi identitas dari molekul tersebut. Kayak yang tadi saya sebutkan, rumus kimia seperti air, H2O, dan gas karbon dioksida, itu kan yang sudah kita tahu menjadi identitas dari air. Nah, itu merupakan suatu rumus molekul, ya. Jadi, misalkan tadi adalah air, ya, air dia punya rumus H2O. Nah, ini merupakan rumus molekulnya. Dan misalkan lagi adalah gas karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah CO2. Oke. Terus misalkan lagi ada senyawa asam cuka, ya, atau asam asetat. Asam cuka. Nah, ini rumus molekulnya adalah CH3COOH. Oke. Terus misalkan lagi ada gas nitrogen oksida. Oke, gas
nitrogen oksida. Nitrogen oksida. Nah, ini merupakan rumus molekulnya adalah NO. Nah, terus yang sering kalian temui sehari-hari yaitu garam dapur. Nah, garam dapur itu rumus molekulnya adalah NaCl. Seperti itu. Terus apa lagi? Terus gula. Ya, gula lebih tepatnya adalah gula glukosa. Karena gula nanti jenis-jenisnya ada banyak ya. Karbohidrat ada banyak, ada glukosa, ada fruktosa, ada sukrosa, dan lain-lain. Gula glukosa itu adalah C6H12O6. Nah, ini semua yang akan menjadi identitas dari senyawa itu disebut sebagai rumus molekul. Oke ya. Nah, rumus molekul ini nantinya harus disesuaikan dengan berat molekul tersebut ya, atau berat molekul relatif tersebut. Nah, berat molekul relatif ya, molekul relatif suatu senyawa ya, itu dilambangkan atau disimbolkan dengan simbol Mr ya. Jadi nanti rumus molekul oke ya, rumus molekul ini nanti harus disesuaikan dengan Mr-nya. Disesuaikan dengan Mr. Ya, jadi inilah yang harus kalian ingat, bahwa rumus molekul ini harus disesuaikan dengan berat molekul relatif dari senyawa itu. Yang nantinya untuk mempelajari tentang Mr ini, kalian nanti akan belajar banyak di bab stokiometri. Seperti itu ya. Oke, itu adalah rumus molekul. Oke. Untuk rumus kimia yang kedua disebut sebagai rumus empiris. Oke ya, kita tulis dulu. Jadi, rumus kimia yang kedua ini disebut sebagai rumus empiris. Oke. Ini tentunya berbeda dengan rumus molekul. Kalau tadi rumus molekul kan yang menjadi identitas dari suatu senyawa atau formula yang sebenarnya. Nah, kalau ini menunjukkan ya, rumus empiris itu menunjukkan suatu formula ya, yang memperlihatkan atau yang menunjukkan perbandingan mol terkecil. Perbandingan mol terkecil unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa. Ya, jadi seperti itu. Formula yang menunjukkan perbandingan mol terkecil. Jadi poinnya adalah di sini. Perbandingan mol terkecil. Kalau tadi rumus molekul itu menunjukkan formula yang sebenarnya disesuaikan dengan berat molekul relatif dari senyawa tersebut. Jadi identitasnya. Sedangkan ini dari rumus molekul kita bandingkan lagi sampai menjadi perbandingan terkecil. Nah, ini adalah rumus empiris. Oke. Jadi, seperti ini sobat. Misalkan di dalam suatu senyawa, AXBY. Ya, dalam suatu senyawa AXBY. Di sini angka X ini
angka X dan angka Y, oke ya, angka X dan Y, X, Y ini disebut sebagai indeks, ya, indeks senyawa. Indeks senyawa atau indeks atom. Nah, indeks atom. Oke, indeks atom ini menunjukkan artinya ada berapa banyak jumlah atom yang terdapat dalam senyawa tersebut. Misalkan adalah kita belajar indeks, kita misalkan di dalam suatu CH2 misalnya seperti ini. Berarti di dalam CH2 indeks dari H itu sama dengan 2, atau jumlah atom H adalah 2. Sementara indeks dari C itu sama dengan 1, atau jumlah atom C sama dengan 1. Jadi seperti itu, ya. Oke, baik lagi. Tadi rumus empiris merupakan perbandingan mol terkecil unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa. Nantinya kalian akan mencari nilai X dan Y, pilihlah yang terkecil. Misal X dan Y ini itu merupakan perbandingan mol terkecil. Jadi, mol terkecil. Oke, di mana mol itu adalah suatu satuan internasional dari jumlah zat, ya, yang memiliki rumus mencarinya gimana? Mencari mol. Massa dari suatu atom atau massa dari suatu senyawa dibagi dengan mR-nya, ya. Jadi gram dibagi dengan mR. Oke, jadi inilah mencari mol, ya. Nanti lagi-lagi kalian akan lebih banyak mendapatkan materi ini di bab stokiometri. Oke, mol sama dengan gram per mR. Nah, kalian nanti mencari masing-masing molnya A, oke. Molnya A untuk mencari X dibandingkan dengan molnya B. Ya. Nanti jadilah suatu perbandingan X banding Y. Seperti itu. Sampai kalian mendapatkan perbandingan yang terkecilnya gitu. Misalkan kalian mendapatkan angka molnya adalah 4 dan 6. Nah, itu kan belum perbandingan terkecil. Kalian perkecil lagi. Oke, ya, seperti itu. Nah, sekarang apa hubungan antara rumus empiris dan rumus molekul? Oke, tadi kalian kan sudah mengenal rumus molekul dari glukosa. Rumus molekul dari glukosa itu adalah C6H12O6. Nah, ini adalah rumus molekul. Bagaimana kalian mencari rumus empirisnya? Rumus empirisnya berarti tinggal kalian dapatkan indeks terkecil dari C6H12O6. 6, 12, 6 ini kan masih bisa diperkecil lagi. Kalian tinggal bagi aja. Bagi ini menjadi 6. Bagi jadi 6. Sehingga kalian akan mendapatkan CH2O, ya, seperti itu. Nah, misalkan lagi adalah rumus molekul senyawa butana atau gas hidrokarbon butana. Rumus molekul butana. Butana adalah CH4. Nah, C4 maksudnya C4H10 ya. C4 itu adalah metana. Oke, rumus molekul butana adalah C4H10. Bagaimana dengan rumus empirisnya? Ya kalian tinggal perkecil aja. Rumus empiris atau Re berarti kalian tinggal bagi berapa antara 4 sama 10? Kalian tinggal bagi 2 ya, sehingga jadi C2H5 ya, seperti itu. Jadi rumus empiris itu harus diperkecil dengan perbandingan terkecil. Nah, ada juga banyak yang rumus molekulnya itu sama dengan rumus empiris. Misalnya kalian lihat air. Air itu H2O. Kan itu sudah menjadi perbandingan terkecil. Rumus molekulnya H2O. Berarti nggak bisa dibagi lagi. Nah, artinya rumus empirisnya juga sama H2O. Termasuk CO2. CO2 rumus molekul karbon dioksida. Rumus empirisnya sudah tidak bisa dibagi lagi, sudah tidak bisa diperkecil lagi. Berarti rumus empirisnya juga sama CO2 juga. Oke, inilah rumus molekul dan rumus empiris. Oke, sahabat Edson, sekarang kita harus mengetahui bagaimana mengartikan suatu rumus kimia, ya. Jadi di sini sudah ada beberapa atom dan beberapa molekul, seperti itu ya. Nah, pertama adalah Na. Kalau misalkan kalian menemukan suatu atom saja, ya,
Ini artinya adalah khusus di Na ini itu terdapat satu atom Na. Ya, jadi di sini artinya adalah satu atom Na. Oke. Selanjutnya 2O. Nah, 2O itu berarti artinya 2 atom oksigen. Ya, 2 atom oksigen. Ya. Kalau ini 1 atom neon. Ya. Oke, selanjutnya adalah O2. O2 adalah 1 molekul oksigen. Karena O2 merupakan gabungan dari atom-atom yang sama, disebut sebagai molekul unsur. Sudah bukan atom lagi karena sudah bergabung. Ya, sudah bergabung dengan atom dia sendiri menjadi molekul. Sehingga kita menyebutnya adalah 1 molekul oksigen. Oke, selanjutnya adalah MgCO3. Nah, MgCO3 ini merupakan senyawa ionik ya yang berasal dari Mg2+ dan CO3-2-. Nah, ini setiap senyawa ionik kita sebut sebagai garam. Ya, kita sebut sebagai garam. Maka ini disebut sebagai garam magnesium karbonat. Magnesium karbonat. Oke, selanjutnya MgCO3 5H2O ini adalah garam magnesium karbonat. Garam magnesium karbonat yang mengikat oke 5 molekul air. Atau kita bisa juga menyebutnya garam magnesium karbonat hidrat. Ya. Atau garam MgCO3 ya atau magnesium karbonat hidrat. Ya, karena dia mengandung air di dalam garamnya. Oke, yang terakhir ada 2 MgCO3. Berarti ada 2 molekul MgCO3 atau 2 garam magnesium karbonat. Oke ya, inilah cara mengartikan rumus kimia. Sahabat Edson, demikianlah pembahasan materi mengenai rumus kimia. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar dan salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!